Halo sahabat Alim, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya, diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Sang Kuasa. Berjumpa lagi dengan saya, Papa J di channel Alim, Alur Film. Nah, karena biaya hidup saya dari paket data kalian, Papa J mau ucapin terima kasih kepada penonton setia Alim ya. Semoga rezeki kalian semakin banyak pula. Oke, cerita film ini sangat menarik banget ya dan sangat termotivasi buat kita semua yang sedang mengharapkan keajaiban ya dalam hidup kita. Oke, tanpa basa-basi langsung ke cerita film saja ya. Cerita film ini tepatnya di negara Iran. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Karim, yang dimana di sana terlihat jika sehari-hari ia bekerja di sebuah peternakan burung unta. Saat lagi ia bekerja, seketika datanglah temannya yang bernama Abbas, yang merupakan seorang penjual sayuran dan tanaman di desa itu. Di sana Abbas membawakan pesan dari istrinya Karim, jika putrinya baru saja menjatuhkan alat bantu pendengarannya ke dalam sebuah kolam air. Seketika itu Karim pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah lebih awal. Sesampainya di sebuah penampungan air yang sudah tak terpakai, Karim melihat jika putranya yang bernama Husein bersama dengan teman-temannya sedang sibuk mencari alat bantu dengar putrinya. Karim pun tampak marah ketika melihat mereka bermain di tempat kotor dan penuh dengan lumpur. Namun mereka menjawab jika penampungan air itu terdapat ikan yang sangat banyak. Sementara Karim yang mendengar hal itu tentu membuatnya semakin marah karena menurutnya tidak mungkin ada seekor ikan pun yang bisa bertahan hidup di tempat kotor itu. Kemudian Husin mengatakan kepada ayahnya jika mereka semua berencana untuk membersihkan tempat penampungan air itu. Dan tak lama alat bantu pendengaran itu pun akhirnya berhasil mereka temukan dan semuanya pun langsung bergegas pulang ke rumah. Ketika di rumah, Karim membersihkan alat bantu dengar putrinya yang bernama Haniyeh. Karim pun mencoba untuk memastikan kondisi alat bantu dengar Haniyeh yang berfungsi atau sudah rusak. Dengan berbicara kepada anaknya dari jarak tertentu, terlihat jika sebenarnya Haniyeh tak bisa mendengar apapun yang dikatakan ayahnya. Namun Haniyeh berbohong jika ia mendengar apa yang dikatakan ayahnya, karena Husin yang memberitahunya secara diam-diam. Tapi ketika ayahnya tahu jika Husinlah yang menyuruh Haniyeh berbohong, ayahnya pun langsung memarahinya dan mengejar Husein sampai ke luar rumah. Keesokan harinya, Karim pun menemui teman kerjanya yang bernama Ramejan untuk menanyakan apakah bosnya sudah datang atau belum. Karena Karim sendiri ingin berniat meminjamkan uang kepada bosnya untuk memperbaiki alat bantu pendengaran Haniyeh. Masalah itu pun membuat Karim menjadi tidak fokus saat dia bekerja. Ketika datang beberapa burung unta untuk dimasukkan ke dalam kandang, seketika burung itu pun mengamuk. Sementara Karim yang seharusnya bertugas untuk menjaga pintu kandang, ia pun meninggalkan dalam kondisi terbuka, yang mana pada akhirnya salah satu burung unta yang keluar pergi meninggalkan kandang tersebut. Sedangkan Karim yang baru menyadari hal itu pergi mengejar bersama temannya menaiki motor. Namun setelah itu tidak kunjung ketemu sampai pada akhirnya besoknya ia pun berinisiatif untuk mencari sendiri. Nah, ketika ia mencari sendiri, ia melihat telur burung unta itu dan ia menyamar menjadi burung unta. Dan setelah berjam-jam dilakukan namun hasilnya nihil. Sekembalinya ke peternakan burung unta tersebut dengan merasa bersalah dan ketakutan Karim pun terjadi. Ia mendapatkan kabar dari Ramejan jika Karim baru saja dipecat dari pekerjaannya. Dan Ramejan memberikan sebuah telur burung unta kepada Karim sebagai bentuk perpisahan. Tentu kenyataan itu membuat Karim sangat merasa bersedih. Ketika sesampainya di rumah, Karim pun mencoba untuk menutup kesedihannya saat bertemu dengan keluarganya. Lalu Karim pun meminta agar istrinya membuatkan makan malam yang enak dari telur burung unta yang sudah ia bawa. Singkat cerita, keesokan harinya Karim pun pergi ke kota dengan menemui seorang dokter untuk memperbaiki alat dengar milik Haniyeh. Dokter itu mengatakan jika alat itu bisa saja dia perbaiki, namun perbaikan itu akan memakan waktu yang cukup lama. Atau sebaiknya Karim mengganti dengan yang baru yang tentunya mahal.
Hal itu membuat Karim merasa semakin bingung karena ia sendiri tak mempunyai uang. Di saat ia ingin pergi, tiba-tiba saja ada seseorang yang terburu-buru dengan menaiki motor Karim. Orang itu mengira jika Karim adalah seorang tukang ojek. Karim yang awalnya merasa bingung, ia pun akhirnya terpaksa untuk mengantarkan penumpang itu sampai di tujuannya. Setelah itu, Karim pun kembali lagi mendapatkan seorang penumpang. Kali ini, ia mengantarkannya ke sebuah gedung yang dalam proses pembangunan. Penumpang itu pun tak sadar jika ia baru saja membayar Karim dengan uang yang berlebih. Karim pun berniat untuk mengembalikan uang tersebut. Di saat yang sama dia melihat sebuah antena TV di pekerjaan proyek tersebut. Dan pekerja proyek itu mengatakan kalau dia mau antena tersebut silahkan diambil saja karena itu sudah dibuang. Akhirnya Karim pun kembali ke rumah dengan membawa antena tersebut dan langsung memasangnya dengan sangat gembira. Ketika malam, Karim pun membersihkan motornya yang sangat kotor dan terlihat semua keluarganya membantu ayahnya untuk mencuci motor tersebut. Lalu keesokan harinya Karim pun kembali menjadi seorang tukang ojek dan mengantarkan satu penumpang. Setelah melaksanakan salat zuhur, Karim pun kembali lagi mendatangi proyek itu untuk meminta beberapa barang-barang yang sudah tak terpakai dan kali ini ia bisa pulang dengan membawa sebuah kusen jendela. Di perjalanan, Karim pun menyempatkan dirinya untuk belanja di suatu warung. Di sana ia sengaja melihat sebutir telur unta yang terpajang di atas etalase itu. Penjual tersebut mengatakan jika dirinya baru saja mendapatkan telur unta itu dari seorang yang menemukannya di sebuah bukit. Yang mana seketika saja telur unta itu membuat Karim menjadi teringat dengan burung unta yang kabur waktu lalu akibat kesalahannya. Karim pun kembali ke rumahnya. Dia melihat Husein bersama dengan teman-temannya sedang menguras lumpur yang berada di penampungan air tua itu. Tentu saja apa yang mereka lakukan membuat Karim sangatlah marah karena mereka sendiri sudah diperingatkan untuk jangan pernah bermain di sana lagi. Besoknya Karim pun kembali bertemu dengan teman kerjanya yaitu Ramejan. Di sana ia mengatakan jika dirinya sedang mendapatkan cuti kerja untuk bisa kembali pulang ke rumah. Sebelum pergi, Karim pun menitipkan sejumlah uang kepadanya untuk ia sedekahkan ke sebuah masjid yang berada di sana. Karim berpesan jika Ramejan berhati-hati selama di perjalanan. Singkat cerita, Karim pun mendapatkan pekerjaan untuk mengantarkan barang-barang elektronik dari sebuah gudang elektronik. Tak hanya Karim, pengantaran barang-barang itu pun dikerjakan oleh beberapa tukang ojek lain untuk menuju sebuah toko. Namun, di tengah perjalanan, seketika saja motor yang dikendarai Karim tiba-tiba menjadi mogok. Karim pun berusaha memanggil-manggil temannya, namun terlihat jika mereka semua tak ada yang mendengarnya. Pada akhirnya, Karim pun menjadi kehilangan arah karena rombongan teman-temannya sudah tak terlihat keberadaannya. Beberapa jam, Karim pun terus berkeliling kota, namun ia saja belum menemukan rombongan para teman-teman yang ditugaskan untuk mengantarkan barang tersebut. Ketika Karim beristirahat, seorang pedagang pun mendatanginya untuk menawar barang yang Karim bawa dengan harga yang lumayan mahal. Di sana Karim pun sempat tergoda oleh tawaran pedagang tersebut untuk menjualnya. Namun seketika ia mengingat sekumpulan burung unta yang berada di sebuah mobil yang mana hal itu mengingatkannya dengan kejadian waktu lalu yang membuatnya sangat merasa bersalah dan hal itu menyadarkan Karim jika menjual barang yang bukan miliknya adalah sebuah kesalahan besar. Dan di sini Karim pun tak mau membuat kesalahan itu lagi sehingga ia pun segera mengurungkan niatnya. Singkat cerita, akhirnya Karim pun berhasil menemukan dan mengembalikan barang itu yang seharusnya diantar ke toko tersebut. Di sana pemilik toko sempat berpikir jika Karim mungkin saja membawa lari barangnya karena sudah beberapa jam ia menunggu kedatangan Karim. Namun di sini Karim mencoba menjelaskan jika motor saat itu tiba-tiba mengalami mogok saat di perjalanan. Karena Karim adalah orang yang jujur, maka sang pemilik toko pun dengan ikhlas membayar Karim dengan upah yang lebih banyak. Saat perjalanan pulang, Karim tak sengaja melihat Husein dan Hanif bersama dengan teman-temannya yang sedang berjualan bunga di pinggir jalan. Tentu hal ini membuat Karim seketika berhenti dan memarahi mereka semua. Bahkan saat di rumah pun Karim masih merasa kesal dengan kedua anaknya itu karena apa yang Karim memberikan selama ini seolah-olah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan nyatanya apa yang mereka lakukan adalah untuk mencari uang tambahan agar mereka bisa membelikan bibit ikan emas yang akan mereka lepaskan di penampungan air itu. Karim yang mengetahui jika alasannya adalah itu, seketika saja Karim pun membawa palu besar dan pergi ke penampungan air itu dengan berniat untuk menghancurkan tempat itu. Namun sesampainya di sana, Karim pun terkejut jika penampungan air sebelumnya sangat kotor
bocor seketika berubah menjadi sangatlah bersih. Bahkan burung-burung pipit pun berdatangan untuk bersarang di sana. Karim pun tak menyangka jika di awalnya menurut perkataan anak itu adalah sebuah omong kosong. Ternyata mereka semua bersungguh-sungguh untuk berusaha untuk mewujudkan mimpi itu. Yang mana seketika itu Karim berusaha untuk mewujudkan mimpi itu, mengurungkan niatnya. Dan singkat cerita, di saat Karim sedang merapikan barang-barang ia dapat dari proyek itu, tiba-tiba sajalah terjadi sebuah kecelakaan yang menimpa dirinya tersebut. Karim pun tertimpa oleh barang-barang tersebut, dan setelah kejadian itu terlihat jika Karim hanya bisa berbaring di tempat tidurnya dengan kondisi tubuh dan wajahnya yang dipenuhi luka-luka. Di sana juga ia meminta maaf kepada Hanieh karena ayahnya belum bisa memberikan alat bantu pendengaran yang baru untuknya. Namun Hanieh menjawab jika saat ini ia masih belum membutuhkan alat pendengaran itu karena ia mengaku jika ia masih bisa mendengarkan suara, walaupun sebenarnya Karim tahu jika Hanieh berbohong kepadanya karena ia tidak mau membebani ayahnya yang sedang sakit. Sedangkan Karim bekerja untuk sementara ini, dan istri dan Hanieh pun ikut membantu yang mencari uang dengan bekerja kepada Abbas untuk memanen beberapa sayuran. Bahkan Husein pun ikut membantu mencari uang. Karim pun menyadari saat ia melihat tangan anaknya, Husein, yang terlihat terluka karena ia bekerja sepanjang hari. Karim pun juga tak sengaja melihat Husein yang memberikan uang kerjanya kepada sang ibu. Ia juga mendengarkan percakapan Husein dengan ibunya jika betapa ingin Husein untuk segera membeli bibit ikan itu, karena jika tidak segera si penjual ikan itu akan memberikannya kepada orang lain, yang mana itu membuat Karim sangat-sangat tersentuh dengan semua usaha dan perjuangan anaknya. Singkat cerita, mereka saja membeli bibit ikan itu yang mereka simpan di dalam sebuah drum, yang mana bibit ikan itu tak lama lagi akan segera masukkan ke dalam penampungan air. Dan dengan kesenangan dan kebahagiaan pun tampak pada wajah mereka. Namun semua itu seketika berubah saja ketika baru mengetahui drum yang digunakan untuk menyimpan bibit ikan itu ternyata bocor. Hal itu membuat ikan di dalam kehabisan air dan mati. Mereka semua pun menjadi panik, segera menurunkan pot bunga itu dengan melemparnya. Setelah berhasil mengambilnya, ternyata air yang di dalamnya sudah hampir habis. Mereka semua pun segera membawanya untuk mengisi kembali dengan air yang berada di saluran. Namun di sini semua mimpi dan keinginan mereka yang selama ini mereka perjuangkan seketika semuanya pun hancur. Mereka pun berencana untuk memindahkan ikan-ikan itu kembali ke dalam drum, namun ternyata drum itu pun bocor terlalu parah, jadi tak mungkin untuk menampung kembali air di dalam sana. Rasa bingung, sedih, dan kecewa pun tampak pada wajah mereka semua sementara tak ada waktu dan pilihan lagi, karena jika dipindahkan ikan-ikan pun segera mati di sana. Akhirnya dengan rasa ikhlas yang sebenarnya tak mampu mereka terima, daripada harus membiarkan ikan itu mati di saat yang bersamaan, mereka pun terpaksa membuang ikan itu ke dalam sebuah saluran air. Ketika pulang, Karim pun melihat begitu sedih wajah mereka semua yang baru saja kehilangan ikan-ikan itu. Namun ternyata hanya ada satu ekor ikanlah yang berhasil mereka bawa, yaitu seekor ikan mas dengan berukuran yang cukup besar, yang tampaknya jika ikan itu sedang hamil. Karim pun mencoba untuk menghibur mereka dengan semua bernyanyi bersama-sama di sepanjang perjalanan, dan sesampainya di rumah, mereka pun memasukkan satu ikan emas tersebut ke dalam penampungan air itu. Karena ikan itulah satu-satunya harapan mereka yang tersisa dari perjuangan mereka selama ini. Keesokan harinya saat Karim terbangun, ia melihat seekor burung pipit yang terjebak di dalam ruangan rumahnya. Seakan-akan burung itu datang untuk membawakan kabar baik untuk Karim, dan tak lama benar saja teman kerjanya di peternakan burung unta yaitu Ramejan pun baru saja kembali. Ia mengatakan jika burung unta yang waktu itu kabur sudah kembali ke peternakan dengan kondisi yang sehat, yang mana kabar itu membuat Karim sangat-sangat merasa bahagia sekali karena rasa bersalah yang selama ini menghantui dirinya kini berakhir bisa hilang
Dan Karim pun yang menyadari jika kehadiran seekor burung pipit adalah pertanda jika sesuatu hal yang baik akan segera terjadi. Seperti halnya penampungan air yang Husein dan teman-temannya bersihkan, yang mana terdapat burung pipit yang hidup dan bersarang dengan sangat nyaman di sana, yang mengartikan jika apa yang Husein dan teman-temannya yang mereka lakukan selama ini adalah sebuah kebaikan yang tulus yang datang dari dalam hati mereka. Dan film ini pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita ini. Kesimpulan yang saya kutip dari cerita film ini adalah bekerja keraslah dalam kesunyian, biarkan kesuksesanmu menjadi kebisingan, dan berhentilah menyesali, mulailah mensyukuri. Berhentilah meragukan dan mulailah melakukan dengan jujur dan dengan segala ketulusanmu, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan. Saya Papa J, sampai ketemu di alur film berikutnya.